mengingat masalah konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua bukan hanya soal kesejahteraan, sandang, pangan, dan papan, tetapi juga soal ideologi politik. Maka kami meminta kepada para duta besar negara-negara sahabat agar mendesak semua kubu yang berperang, yakni TNI, Polri, dan TPN-OPM, agar segera mengadakan gencatan atau jeda kemanusiaan. 2. Mendorong pemerintah Republik Indonesia agar segera pula membuka ruang dialog dengan orang Papua, dalam hal ini dengan ULMP dan JDP atau melalui JDP, Jaringan Damai Papua. 3. Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di tanah Papua. 4. Mencegah terjadinya saling mempersalahkan dalam sidang PBB sebagaimana hal yang sangat akan memalukan kita. Seruan yang kedua kepada Duta Besar Vatikan di Jakarta sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia dan kepada pemimpin negara-negara pemberi dana kepada pemerintah Republik Indonesia atas nama pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua. Kami menyampaikan pesan bahwa sesudah 20 tahun otonomi khusus OTSUS di Papua, OTSUS ternyata gagal dalam tujuannya. Kedua, walaupun alam Papua kaya, sorga kecil yang jatuh ke bumi, namun rakyatnya miskin. Hal ini diteguhkan dengan data dari BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat menepati urutan 1 dan 2 dari ke-10 provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 28,6% dan 21,7%. Berdasarkan informasi ini, maka kami berseru kepada negara dan instansi pemberi dana demi pembangunan di tanah Papua agar dapat meninjau kembali bentuk kerjasama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh tanah Papua. Di sana terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Bahkan seruan para pastor pun dipandang miring, malah mereka dinilai sebagai separatis atau pendukung TPN-OPM. Timbul pertanyaan, apakah dana dan modal itu dipakai untuk membiayai pasukan yang beroperasi di tanah Papua? Apakah dana modal itu dipakai untuk menambah peralatan perang demi penembakan dan pembunuhan orang asli Papua? Apakah dana itu dipakai untuk upaya genosida dan ekosida secara perlahan dan berangsur-angsur? Seruan kami kepada anggota TNI, Polri, BIN, BAIS yang bertugas di seluruh tanah Papua. Sadarilah, masyarakat sudah tahu bahwa konflik dan operasi militer yang sedang terjadi adalah suatu upaya terselubung untuk melindungi kepentingan sekelompok elit